Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Tresna Dewi dari Universitas Kuningan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, dari Manajemen 2G dengan NIM 202005100077. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Pitra Nugraha, Eskom Mkom. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bisnis seiring dengan revolusi industri 4.0. Pembahasan pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai revolusi industri. Apa revolusi industri, kapan lahirnya, dan di mana lahirnya revolusi industri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai UMKM. Apa itu UMKM dan apa hubungannya dengan revolusi industri? Revolusi industri. Revolusi industri merupakan masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai diganti oleh mesin. Revolusi industri ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut diantaranya ada pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri ini dimulai di Britania Raya atau dikenal dengan Inggris dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Kemudian selanjutnya ada faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi industri. Yang pertama, revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi pada abad ke-16. Yang kedua, pengembangan riset dan penelitian. Yang ketiga, adanya faktor dari dalam negeri. Yang pertama, terkait dengan revolusi ilmu pengetahuan terjadi karena adanya para peneliti seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei. Kemudian yang kedua, pengembangan riset dan penelitian terjadi karena adanya pembangunan dalam bidang riset dan penelitian, seperti dengan dibangunnya The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Science. Yang ketiga, adanya faktor dari dalam negeri, seperti ketahanan Inggris yang baik, perkembangan kegiatan wira swastanya, dan jajahan Inggris yang sangat luas. Produk domestik atau PDB per kapita negara-negara di dunia meningkat setelah terjadinya revolusi industri dan memunculkan sistem ekonomi kapitalis modern. Revolusi industri menandai dimulainya era pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi kapitalis. Revolusi industri dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan. Kemudian yaitu perkembangan revolusi industri. Revolusi industri yang pertama terjadi pada tahun 1750 sampai 1850. Pada masa ini, gaya masyarakat berubah, yang awalnya bertani sekarang menjadi masyarakat urban. Masyarakat urban sendiri merupakan masyarakat yang lahir karena adanya modernisasi. Ciri utama dari revolusi industri 1.0 ini, tenaga kerja manusia atau tenaga manusia digantikan oleh mesin. Revolusi industri 1.0 ini terjadi karena Inggris yang berhasil menguasai perdagangan dari India, dan hal ini membuat warga Inggris semakin kaya. Orang-orang kaya semakin ingin membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang baru. Akibatnya, permintaan jenis barang melonjak drastis dan hal ini memicu Inggris untuk menjadi negara industri yang meningkatkan efisiensinya
Dan pada saat inilah titik awalnya dimulai, revolusi industri pertama. Pada revolusi industri 1.0 ini, terdapat beberapa penemuan, diantaranya yaitu kereta api lintas benua, listrik, industri besi dan tekstil, dan mesin uap. Yang selanjutnya yaitu revolusi industri 2.0 yang terjadi pada tahun 1850 sampai 1914. Pada masa ini terjadi lompatan besar dalam teknologi dan manusia. Dampak dari revolusi industri yang kedua yaitu harga barang yang menurun. Hal ini terjadi karena pabrik-pabrik besar sudah bisa memproduksi produk dalam jumlah yang banyak. Yang kedua yaitu kesehatan yang berkembang karena dibangunnya infrastruktur dalam bidang kesehatan dan lain-lain. Penemuan-penemuan yang ditemukan dalam revolusi industri 2.0 yaitu yang pertama, industri baja yang lebih berkembang. Dalam sektor pembangunan pada masa tersebut, sebelumnya lebih didominasi oleh besi. Namun setelah berkembang, semakin hari semakin maju, produksi baja menjadi salah satu solusi untuk menggantikan besi. Karena baja memiliki produksi yang lebih murah dan lebih kuat. Yang kedua yaitu penemuan listrik untuk masyarakat. Pada awalnya, seorang ilmuwan Inggris telah memulai gagasan mengenai listrik dan mengupayakan hal tersebut. Namun, beberapa tahun kemudian, Thomas Alva Edison dan Joseph Swan menyempurnakan bola lampu yang praktis dan dapat digunakan di rumah-rumah. Setelah penemuan listrik, terjadi penemuan alat berkomunikasi, seperti telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Kemudian ditemukannya gelombang radio yang melintasi Samudra Atlantik untuk pertama kalinya. Yang keempat yaitu penemuan telegraf dan Morse. Morse digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dari jarak jauh, yang ditemukan oleh Samuel Morse. Yang ketujuh yaitu penerbangan pertama yang dilakukan oleh Wright bersaudara pada tahun 1800-an. Yang kedelapan yaitu penemuan mobil yang ditemukan oleh Henry Ford. Mobil yang ditemukan atau dirangkit oleh Henry Ford ini merupakan mobil dengan model T yang sangat laku di pasaran. Diperkirakan lebih dari 15 juta model T terjual di seluruh dunia dalam waktu 15 tahun saja. Revolusi Industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 atau dari tahun 1980 sampai 2020. Revolusi industri ketiga ini dikenal juga dengan sebutan revolusi digital. Kemajuan teknologi elektronik dan mekanik analog ke teknologi digital yang terjadi saat ini. Di antara kemajuan yang terjadi pada revolusi industri 3.0 ini yaitu adanya komputer pribadi, internet, dan teknologi informasi komunikasi. Yang keempat yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini menggabungkan teknologi dengan aspek digital, biologis, dan bidang fisik. Kemajuan yang terjadi pada revolusi industri 4.0 ini diantaranya yaitu Artificial Intelligence atau AL, atau disebut juga dengan kecerdasan buatan. Di antaranya yaitu Google Assistant dan sebagainya. Beberapa aktivitas komputer dengan kecerdasan buatan dirancang untuk mencakup pengenalan suara, deep learning, perencanaan, dan penyelesaian masalah.
Yang kedua yaitu Internet of Things. Internet of Things ini memiliki konsep yang pada intinya menghubungkan perangkat apapun dengan tombol on dan off ke internet seperti ponsel, mesin pembuat kopi, mesin cuci, handphone, lampu, dan sebagainya. Yang ketiga, komputer kuantum. Yang keempat, 5 Generation Wireless atau 5G. Yang kelima yaitu teknologi printer 3D. Percetakan 3D adalah proses pembuatan benda-benda padat secara 3 dimensi dibuat. Yang keenam, komputer aided manufacturing. Yang ketujuh yaitu komputer aided design. Yang kedelapan yaitu self-driving. Self-driving dikenal juga sebagai mobil robot. Mobil yang dapat merasakan lingkungannya dan bergerak dengan sedikit atau tanpa input dari manusia. Jadi mobil itu bisa bergerak sendiri tanpa adanya setir yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai UMKM. Apa itu UMKM? UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil. Yang selanjutnya, peranan UMKM bagi perekonomian negara. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UKM saat ini yaitu 64,2 juta. Dengan kontribusi terhadap PDB yaitu sebesar 61,7% atau sekitar 8.573,89 triliun rupiah. Selanjutnya yaitu kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yang lainnya meliputi 97% menyerap tenaga kerja yang ada. Kemudian UMKM juga menghimpun sampai 60,14% dari total investasi. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi yang hebat pada tahun 1998 yang membuat banyak perusahaan besar tumbang. Namun, pada saat krisis ekonomi tersebut yang masih bertahan hanya sektor UMKM. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk pada masa itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai studi kasus. Studi kasus di sini saya mengambil kasus mengenai penjual seblak rumahan. Kebetulan di sini penjualnya tidak ingin disebutkan nama dari tempat tersebut. Jadi di sini saya hanya menyebutkan penjual seblak rumahan. Pada zaman sekarang, seblak merupakan makanan yang sangat terkenal dan menjadi favorit bagi setiap orang. Kendala yang terjadi pada bisnis tersebut yaitu yang pertama, penjualan yang menurun dari sebelumnya dan tidak menentu. Yang kedua yaitu banyak kompetitor lain yang bermunculan. Yang ketiga yaitu kurangnya inovasi dalam berjualan. Jadi produknya hanya itu-itu saja dan tidak ada perubahan. Yang keempat yaitu bingung harus promosi kemana. Yang kelima yaitu tempat yang kurang bagus atau tidak sesuai dengan zaman. Yang keenam yaitu seblak yang kurang terkenal. Karena tadi terkait dengan promosi yang tidak tahu harus dilakukan kemana. Di sini saya akan membahas mengenai solusi yang telah saya pikirkan. Menurut saya, masukkan bisnis tersebut ke dalam situs online seperti GrabFood, GoFood, dan lain-lain dengan foto yang semenarik mungkin. Karena pada zaman sekarang banyak sekali masyarakat yang menggunakan aplikasi ini untuk memesan makanan, khususnya orang-orang kantor yang tidak memiliki banyak waktu luang.
Yang kedua yaitu buat akun media sosial untuk promosi bisnis seperti akun Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Karena pada zaman sekarang, zaman internet yang semakin berkembang, banyak orang yang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu lakukan inovasi terhadap berbagai menu yang ada, misalnya dengan membuat seblak ayam geprek, seblak mozzarella, dan lain-lain. Kita bisa mencari ide-ide tersebut di Google, karena di Google banyak sekali ide-ide yang dapat kita temukan. Selanjutnya yaitu dengan membuat berbagai macam menu. Selain makanan, kita juga bisa membuat menu minuman. Minuman apa sih yang lagi hits zaman sekarang? Kita bisa membuat kopi, Thai tea, milk tea, dan sebagainya. Kemudian yaitu kita harus mencari keunikan dari bisnis tersebut, karena semakin banyak kompetitor berarti kita harus menonjolkan bisnis yang kita punya. Kompetitor lain misalnya dia juga membuat seblak, tapi seblaknya terkenal dengan nama atau ciri khas tertentu. Kita juga harus membuat ciri khas tersendiri. Di sini saya membuat misalnya kemasan seblaknya. Kan kebanyakan kemasan seblak itu hanya menggunakan styrofoam yang putih. Kita bisa membuat kemasannya menjadi lebih menarik. Kemudian juga kita harus membuat promo semenarik mungkin agar bisa menarik konsumen lebih banyak. Selanjutnya, kita juga bisa merenovasi tempat sebagus dan senyaman mungkin agar para pelanggan merasa betah dan ingin kembali ke sana. Karena tempatnya di rumah, maka luasnya pun harus kita perhitungkan. Kita bisa melihat desain-desain di Google dan sebagainya. Selain yang saya sebutkan tadi, menurut saya tidak kalah penting yaitu kita harus menentukan nama yang bagus untuk bisnis kita agar orang yang mendengar akan langsung tahu bahwa itu adalah bisnis seblak yang kita punya. Nama juga harus dipikirkan dengan sebaik mungkin, karena dengan nama yang bagus dan menarik maka akan langsung dikenali oleh pelanggan. Kemudian, hubungan antara perkembangan revolusi industri 4.0 dengan UMKM. Menurut data dari Bank Mandiri, saat ini 43,5% atau sekitar 116,3 juta dari total masyarakat Indonesia sudah memakai internet. Sekitar 29,8% atau 78 juta masyarakat Indonesia telah memanfaatkan e-commerce. Kemudian di sini ada grafik dari meluasnya penetrasi internet yang berpotensi mengubah tatanan perekonomian daerah. Selain itu, penetrasi internet berpotensi juga menunjukkan bahwa e-commerce merupakan salah satu pendorong perubahan perekonomian daerah. Jadi, dengan penetrasi internet ini dapat dimanfaatkan oleh UKM dengan sebaik mungkin, karena penetrasi internet yang meluas dapat dijadikan sebagai peluang yang bagus bagi UKM untuk menjalankan usahanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.